sekali ya. Alhamdulillah kalian masih sehat-sehat saja walaupun kita dalam keadaan pandemi. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk berdoa mungkin bisa dipimpin oleh anak Ibu Abel. Silakan Abel pimpin doanya ya. Siap. Sebelum kita belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan tertinggikanlah kecerdasanku. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Abel Bahri, Adila Zahara, Adinda Cahya Ramadhani, Alfa. Dan ada keterangan berarti ya? Ada surat, ada izin dari orang tuanya? Tidak ada. Apa berarti ya? Ahmad Prastomi, apa juga? Amelia Gani, Akila Meza Ramadhani, Chelsea Raisa, Enisa Ayu Sabrina, Fajri Rahman, Ferdelia Faisa, Gunawan Neka Maulana, Kaisa Sadestira, Kaila Zahratul Khairani, Kazea Cantika Timoti, Lopis Dwi Lewandra. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Berarti yang hadir ada 14 orang ya. Yang hadir 14 orang berarti. Baiklah. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai bentuk dan kedaulatan negara menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sebelumnya untuk menambah semangat kita dalam belajar, kita sebaiknya dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi menumbuhkan semangat dan rasa nasionalisme dan kecintaan kalian terhadap tanah air. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu diminta untuk berdiri ya. Mungkin salah satu bisa memimpin. Anak-anak bisa memimpin lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu hidup.
Kedaulatan Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita materi sebelumnya masih ingat materi yang kalian pelajari di minggu lalu kita membahas mengenai apa? Masih ingat? Masih ingat materi yang kita bahas minggu lalu? Mengenai apa? Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Iya, dinamika Pancasila ya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari mengenai bentuk dan kedaulatan negara Indonesia, anak-anak ibu sudah mempersiapkan buku dan materi ajar yang sudah ibu bagikan. Nah, silakan kalian keluarkan materi yang akan kita bahas hari ini, silakan dipersiapkan. Nah, untuk kita memulai pembelajaran. Pada materi kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai KD 3.3, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, indikator yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu akan membahas mengenai menganalisis hakikat dan teori kedaulatan. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kita pagi ini. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari materi ini, kalian nanti bisa mengetahui mengenai konsep kedaulatan melalui tayangan gambar dan slide PowerPoint yang akan ibu tampilkan. Kemudian melalui diskusi kelompok kalian dapat menganalisis hubungan kedaulatan dengan demokrasi. Nah, tujuan selanjutnya dapat menganalisis kedaulatan yang digunakan di Indonesia saat sekarang ini berdasarkan dari teori-teori kedaulatan. Kemudian kalian juga dapat menganalisis nanti contoh-contoh kedaulatan rakyat di dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan keluarga, sekolah, dan di lingkungan masyarakat dan negara. Kemudian setelah diskusi kelompok kalian bisa menyajikan dan menyusun dan menyajikan hasil diskusi kelompok kalian dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pada materi sebelumnya kalian sudah membahas mengenai dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai ke fase-fase penerapan Pancasila, kemudian penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang yang akan kita bahas dulu mengenai kedaulatan. Nah, dari gambar ini kalian melihat ada gambar yang ibu sajikan, ada? Ini gambar apa? Nah, apa ini gambarnya? Gambar apa, Nak? Iya, bagus sekali. Ini adalah gambar mengenai proses pemilu. Nah, ini adalah proses pemilu. Nah, dari gambar yang ibu tampilkan ini, apa informasi yang kalian dapatkan dari gambar ini? Siapa yang bisa? Ayo. Dari gambar ini tadi sudah tahu, ini adalah gambar mengenai pemilu. Nah, apa yang kalian tahu dari gambar ini? Apa informasi yang kalian dapatkan? Ayo. Apa informasi yang kalian dapatkan? Ya, anak ibu? Memilih wakil rakyat. Iya, dari sini kita bisa melihat bahwa ada pemilihan mengenai wakil rakyat. Bagus. Iya, adanya dari gambar ini menggambarkan adanya proses pemilu. Bagus sekali ya anak-anak ibu bisa mengetahui informasi apa yang didapatkan dari gambar ini. Nah, dari gambar ini adalah gambar proses pemilu. Lalu apa hubungannya gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai kedaulatan. Nah, anak-anak ibu di minggu kemarin sudah ibu minta membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak ibu tahu apa itu kedaulatan? Pernah mendengar kata kedaulatan? Pernah? Pernah. Nah, lalu apa itu kedaulatan? Iya, Ananda silakan. Kedaulatan yaitu kekuasaan yang tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara tersedia. Iya, bagus sekali ya, sangat lengkap sekali ya. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, itu yang katakan kedaulatan. Ada lagi kedaulatan? Iya, silakan.
bagus sekali. Berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti adalah kekuasaan tertinggi. Jadi itu yang dikatakan kedaulatan. Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh teman kita dari teman-teman kalian tadi bahwa kedaulatan kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan negaranya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi itu yang dikatakan oleh kedaulatan, ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, Indonesia merdeka tanggal berapa? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, nah ketika itulah Indonesia menyatakan Indonesia itu negara yang berdaulat. Di mana negara yang berdaulat? Negara yang bebas, negara yang merdeka, negara yang tidak dijajah oleh negara lain. Jadi ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ketika itulah adanya kedaulatan negara Indonesia. Indonesia menjalankan kekuasaan tertingginya. Nah, dari pengertian ini, kedaulatan tadi adalah kekuasaan tertinggi. Lalu di Indonesia, kedaulatannya adalah kedaulatan rakyat. Di mana kedaulatan rakyat itu pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana pemerintahan oleh rakyat itu mengandung pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat sendiri. Masih ingat kalian dengan materi demokrasi di kelas 8? Masih? Jadi materi di kelas 8 mengenai demokrasi. Nah, kedaulatan itu berhubungan erat dengan demokrasi. Karena ini juga berada di tangan rakyat. Dan kita akan membahas mengenai materi demokrasi di pertemuan selanjutnya. Nah, kita lihat bentuk dulu, bentuk kedaulatan. Nah, bentuk kedaulatan ada dua. Ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan ke luar. Nah, itu bentuk kedaulatan. Jadi sifat kedaulatan. Ada berapa sifat kedaulatan? Ada 4. Ada 4. Yang pertama apa? Asli. Asli itu artinya apa? Kekuasaan tidak berasal dari Jadi asli kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Kemudian ada permanen. Nah, permanen kekuasaan tetap ada selama negara itu masih ada. Jadi sifat kedaulatan yang kedua itu adalah permanen. Jadi selama negara itu masih ada, negara itu tetap memiliki kedaulatan. Nah, kemudian adalah tunggal. Nah, kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Artinya apa? Tidak ada kekuasaan lain yang berada di dalam satu negara selain kekuasaan negara itu sendiri. Jadi negara yang ketiga itu adalah tunggal. Berarti kekuasaan satu-satunya kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara itu. Kemudian tidak terbatas. Apa artinya tidak terbatas? Iya, kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan orang lain. Artinya apa? Kita kalau mau bekerja sama dengan negara lain, kita bebas untuk bekerja sama dengan negara mana. Jadi tidak ada yang membatasi kekuasaan negara di suatu negara. Itu yang dikatakan dengan tidak terbatas. Jadi ada sifat 4 dari sifat negara. Nah, sekarang itu sifat negara. Ada yang tidak paham mengenai sifat dan pengertian kedaulatan? Paham? Bagus ya kalau kalian sudah paham ya. Kemudian kita lihat apa sih teori-teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan, ada teori kedaulatan pilihan. Yang kedua apa? Teori kedaulatan raja. Yang ketiga, keempat, teori kedaulatan hukum. Kemudian ada teori kedaulatan rakyat. Nah, siapa anak ibu ini yang bisa
menjelaskan mengenai teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan. Di teori kedaulatan raja, di mana menurut teori ini bahwa raja menganggap bahwa raja itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Apa maksudnya? Nah, artinya apa? Raja memiliki kekuasaan dari segala-galanya. Jadi kekuasaan raja melebihi kekuasaan yang ada yang diatur di dalam konstitusinya atau yang diatur di dalam undang-undangnya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kedaulatan raja. Kemudian ada mengenai teori kedaulatan negara. Nah, apa yang dimaksud ini teori kedaulatan negara? Ayo, Ananda Ibu silakan dibacakan. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Nah, jadi menurut teori kedaulatan negara ini bahwa kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Jadi sumber kedaulatannya adalah negara yang merupakan kedaulatan negara. Kemudian ada teori kedaulatan hukum. Nah, apa pula yang dimaksud dengan teori kedaulatan hukum ini? Silakan Nak, bacakan Nak. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Nah, jadi teori kedaulatan hukum ini adalah pemikiran berasal dari hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Jadi hukum itu merupakan kekuasaan tertingginya di dalam suatu negara, di mana hukum nanti akan menjadi sumber keadilan dan menjadi kesadaran hukum bagi masyarakatnya. Itu teori kedaulatan hukum. Kemudian ada teori kedaulatan rakyat. Nah, siapa yang bisa membantu membacakan teori kedaulatan rakyat? Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Nah, jadi teori kedaulatan rakyat itu beranggapan bahwa merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Nah, kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, jadi rakyat memberi kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Jadi itu 5 teori dari teori-teori kedaulatan. Nah, nanti kita akan diskusikan juga bagaimana sih teori, berdasarkan teori kedaulatan yang mana yang digunakan oleh negara Indonesia. Nanti akan kita diskusikan. Kemudian ada tokoh yang mengukuhkan pendapat tentang makna kedaulatan, itu juga ada John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, kemudian ada Johannes. Nah, hakikat dan teori kedaulatan, ada yang tidak paham mengenai penjelasan tadi atau ada yang ragu, boleh bertanya. Ada yang tidak mengerti, anak-anak Ibu? Hah? Paham? Sudah paham? Kalau sudah paham mengenai materi yang dijelaskan tadi, kita akan masuk mengenai diskusi kelompok. Nah, anak-anak Ibu sudah duduk per kelompok ya? Nah, jadi anak-anak sudah duduk per kelompok, kelompoknya sudah kita bagi dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan sekarang sudah duduk per kelompok. Nah, ini adalah materi diskusi kelompok yang akan kalian bahas hari ini. Nah, ada 4 pembahasan. Yang pertama, berdasarkan teori-teori kedaulatan yang telah dipelajari di modul dan sumber lainnya, analisislah teori kedaulatan mana yang digunakan di Indonesia. Nah, silakan nanti kalian diskusikan. Kemudian uraikanlah hubungan atau kaitan kedaulatan rakyat dengan demokrasi. Amati dan analisislah pelaksanaan kedaulatan ke dalam dan keluar di Indonesia. Nomor 3-nya, berikan masing-masing contoh kedaulatan ke dalam dan keluar beserta contoh yang termasuk kedaulatan ke dalam dan keluar. Amatilah dan analisislah contoh-contoh kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedaulatan rakyatnya apa? Nanti kalian contoh, kalian sehari-harinya. Kemudian kan ada tadi kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Nah, kedaulatan ke dalam yang mana contoh-contoh kalian amati atau kalian pahami kedaulatan ke dalam apa saja contohnya yang termasuk ke dalam kedaulatan ke dalam. Kemudian kedaulatan keluar apa saja contohnya. Nah, itu silakan kalian diskusikan ke dalam diskusikan di
kelompoknya masing-masing, membantu kalian di dalam acuan kalian di dalam diskusi ini. Ini LKPD, jadi kalian bisa bikin di sini nama dan nama kelompoknya dan nama-nama teman-temannya. Nah ini di sini ada yang tugas kelompok, jadi itu yang kalian kerjakan di dalam LKPD ini. Nah bisa kalian kerjakan di belakangnya. Nah ini ibu bagikan per kelompok, nanti ditulis nama kelompoknya. Jadi ini sebagai panduan kalian di dalam melaksanakan diskusi ya. Nah, silakan kalian diskusikan per kelompok materinya yang sudah ibu bagikan itu. Dan nanti materi ini kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian jawab, waktunya cuma 20 menit ya. Jadi waktunya cuma 20 menit untuk kalian mendiskusikan. 5 menit berarti satu soalnya ada 5 menit ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Tidak ada kesulitan kan? Tidak ada kan? Bisa didiskusikan? Soalnya ada kalian pahami? Ada? Empat ya. Ini kelompok berapa tadi nih? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada mengalami kesulitan? Tidak ada kan? Paham dengan materi yang akan kita diskusikan, dengan tugas diskusinya? Paham? Oke, silahkan kalian lanjutkan. Kita masih ada waktunya, jadi kita bagi tugasnya ya anaknya biar cepat selesainya. Jadi satu orang mencari mengenai yang A, satu orang lagi mencari yang B, satu orang lagi cari yang C. Jadi cepat selesainya, nanti digabungkan. Jadi kalian tinggal baca, presentasikan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Jadi materi yang didiskusikan ini kalian lebih menganalisis kepada lingkungan di sekitar kalian. Jadi dengan teori yang sudah kita pelajari, kalian lihat dan kalian amati pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga kalian nanti paham ternyata kedaulatan ini dia kedaulatan ke dalam ini yang sebagai contohnya, atau kedaulatan rakyat yang mana sih yang termasuk ke dalam contoh kedaulatan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ibu setelah memahami materi secara teori, kalian nanti juga paham pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Tidak ada kesulitan kan? Ada? Kalian ada kesulitan? Apa sedikit? Apanya sedikit nak kesulitannya? Oh, disuruh menulis. Ya kalian bagi-bagi saja. Nanti kalian mudah mempresentasikannya. Jadi nomor 1 kamu yang mencari, nomor 2 Kaisa, yang D Kaisa, atau yang C namanya yang lain. Jadi kalian cepat selesainya. Tidak ada kesulitan kan? Jadi ini lebih ke pelaksanaan ya dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Kalian ada kesulitan nak? Kaila? Tidak Kaila? Kaila sudah paham ya. Pokoknya kalian harus bisa bagi-bagi tugas ya. Ini kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Oke. Baik anak-anak ibu, sudah selesai kalian diskusikan? Sudah? Nah, jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan bersama teman-teman kalian ya. Untuk cara penyajiannya, kelompok 1 menyajikan materi A dan D.
dan B. Jadi soal A dan B disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 2 menyampaikan atau menyajikan bahan diskusi kita yang C dan D, ya, untuk kelompok 2. Lalu kelompok 3 dan kelompok 4 adalah sebagai yang menanggapi. Ya, ini kelompok 1. Lopis kelompok 1. Kelompok 2. Oh, kalian kelompok 2 tadi. Oh, ya salah tunjuk Ibu ya. Ya, berarti kalian sudah bisa berpikir kritis. Ketika Ibu salah menyebutkan nama kelompoknya, kalian langsung protes dengan Bu, saya kelompok 1. Berarti bagus ya anak-anak Ibu sudah bisa menggunakan cara berpikir kritis. Nah, jadi kelompok 1 nanti menyajikan yang menanggapi kelompok 3. Jadi penyajian kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 2 yang menyajikan ditanggapi oleh kelompok 4, ya. Jadi kita cepat. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti gantian kelompok 3 dan kelompok 4 lagi yang berdiskusi. Nanti yang menyajikan nanti kelompok 1 2 sebagai penyaji. Jadi seperti itu selanjutnya ya, Nak ya. Jadi silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan materi diskusinya. Yang A dan B nanti akan ditanggapi oleh kelompok 3. Ya, silakan. Abel, silakan Abel. Nah, kalau Abel berdirinya lihat ke sini aja Abel biar nampak. Silakan Abel. Iya, bacakan. Baca soalnya. Soalnya kemudian jawab apa hasilnya yang kalian temukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan diskusi kelompok A. Berdasarkan teori-teori kedaulatan yang telah dipelajari di modul dan sumber lainnya, analisislah teori kedaulatan yang mana yang digunakan di Indonesia saat ini. Teori kedaulatan rakyat merupakan pemerintahan yang mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah rakyat berarti pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintah demokrasi. Demokrasi sendiri diartikan sebagai pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua, uraikanlah hubungan atau kaitan kedaulatan rakyat dengan demokrasi. 1. Teori kedaulatan hukum, di mana menurut teori ini kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan hukum bersumber dari keadilan dan kesadaran hukum. 2. Teori kedaulatan rakyat, di mana dalam teori ini beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penyajian dari kelompok 1. Nah, silakan kepada kelompok 3, ada yang ingin ditanggapi atau ada yang tidak paham dengan penyajian dari kelompok 1 atau ada yang ingin ditambahkan, silakan dari kelompok 3 terlebih dahulu. Iya, silakan Kaila. Saya dari kelompok 3. Berdiri Nak biar nampak. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1 sebagai penjaga. Berikan contoh nyatanya kalau negara Indonesia menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Ya, jadi ini ada pertanyaan berarti ya Kaila ya. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Jadi Kaila menanyakan bagaimana menurut kelompok 1, berikan contoh nyatanya yang mana yang menganut contoh dari kedaulatan rakyat itu. Silakan siapa yang kelompok 1 yang ingin menanggapi? Lopis, silakan Lopis. Pada teori kedaulatan hukum, negara melindungi hak negara dan memajukan kesejahteraan dunia. Pada teori kedaulatan rakyat terlihat dalam kegiatan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita kasih aplaus untuk teman kita yang sudah memberikan tanggapan dan menanggapinya. Nah, itu dari kelompok 1. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Tidak? Untuk kelompok 1 kalau tidak ada, atau kelompok 3 sudah paham? Sudah? Nah, Ibu jelaskan sedikit dari materi yang didiskusikan oleh kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1 tadi kedaulatan yang
yang digunakan di Indonesia berdasarkan teori kedaulatan hanya satu berarti ya, teori kedaulatan rakyat. Tapi apakah hanya satu teori kedaulatan yang digunakan negara Indonesia? Apakah hanya satu berdasarkan teori? Tidak. Nah, berdasarkan teori, selain menggunakan teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia juga menggunakan teori kedaulatan hukum. Jadi negara Indonesia menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Ya, jadi itu untuk penyajian dari kelompok 1, Ibu memberikan penguatan dan penambahan terhadap materi yang disampaikan oleh hasil diskusi ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kita kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Sangat bagus sekali. Sekarang kita lihat penampilan dari kelompok 2. Menyampaikan hasil diskusinya untuk soal diskusi kita yang ketiga dan keempat. Silakan. Lihat ke depan nak, biar nampak di kameranya. Ya di sana juga boleh. Boleh. Lihat ke teman-temannya ya. Amati dan analisis pelaksanaan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar di Indonesia. Berikan masing-masing contoh yang termasuk kedaulatan ke dalam dan keluar, beserta berikan alasan contoh tersebut termasuk kedaulatan ke dalam atau keluar. 1. Kedaulatan ke dalam, yaitu bangsa yang merdeka yang memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri. Contohnya mengadakan pemilihan umum presiden ataupun wakil presiden, pemungutan pajak, memilih anggota DPD dan juga DPR dalam rangka pemilihan umum, pemilihan dari beragam jenis kepala daerah seperti bupati maupun wali kota yang dilangsungkan pada pemilihan umum oleh rakyat, memilih presiden beserta wakil presiden, melakukan penjagaan dan pelestarian dari kebudayaan di daerah, meningkatkan pengetahuan, pendidikan, dan menghormati kerukunan antar warga di Indonesia. 2. Kedaulatan keluar merupakan kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan yang lain. Contohnya, ada politik luar negeri yang bersifat bebas aktif, mengadakan diplomatik atau kerjasama dan beragam dari negara asing, ikut dalam beragam organisasi internasional, misalnya kedaulatan berupa ketertiban dunia. Contoh-contoh kedaulatan di sekolah: 1. Pemilihan ketua kelas yang berasal dari anggota kelas. 2. Bekerja bersama-sama dalam piket. Contoh di masyarakat: 1. Mengikuti program-program pengembangan masyarakat. 2. Saling menghargai pendapat dalam satu rapat atau musyawarah. 3. Di negara: 1. Ikut serta dalam kegiatan pemilu bagi yang telah memenuhi syarat. 2. Kebebasan dalam berpendapat, berorganisasi, atau mengadakan tes. Yang terkait. Nah, itu tampilan dari kelompok 3 mengenai contoh dari kedaulatan ke dalam dan contoh kedaulatan keluar. Kemudian bagaimana contoh kedaulatan rakyat di dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara yang sudah ditampilkan oleh kelompok 3. Nah, kita minta tanggapan dulu dari kelompok 4 untuk menanggapi dari apa yang disampaikan dan hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 4 ada yang ingin. Oh iya, silakan Ananda. Siapa namanya, Nak? Oh iya, Ferdelia Faisha ya. Silakan ditanggapi. Saya Ferdelia Faisha dari kelompok 4 ingin menanyakan tentang kedaulatan keluar. Apa alasan pentingnya suatu negara terutama negara Indonesia untuk melakukan kedaulatan keluar? Iya, terima kasih ya untuk Ferdelia Faisha. Jadi Ferdelia Faisha menanyakan ke kelompok 3 apa alasan pentingnya kita melaksanakan kedaulatan keluar. Nah, silakan kelompok 3 ditanggapi. Ya kelompok 2 silakan. Silakan Nak ditanggapi Nak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kedaulatan keluar itu di mana negara mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan negara lain
Artinya, hubungan kerjasama dengan negara lain dibutuhkan untuk mengembangkan SDA dan SDM yang lebih berkualitas. Misalnya, negara Indonesia kaya dengan hasil alam yang melimpah, yang membutuhkan SDA atau SDM yang berkualitas serta teknologi yang canggih untuk mengolah hasil alam negara Indonesia. Makanya perlu kerjasama dengan negara lain untuk mendukung dari segi SDM dan teknologi. Oh iya, bagus sekali ya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 kita kasih ya plusnya untuk kelompok 3 dan 4. Nah, dari apa yang disampaikan yang ditanggapi oleh kelompok 3, bagaimana kelompok 4 sudah memahami apa yang disampaikan? Atau ada kelompok lain yang ingin menanggapi kelompok 3, kelompok 4 dia sudah paham. Kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Sudah paham? Nah, jadi tadi kelompok 3 itu menanyakan apa sih pentingnya kita melaksanakan kedaulatan yang ke dalam bagi kedaulatan keluar ya bagi suatu negara. Jadi kita penting ya karena untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Sebagaimana ya suatu negara itu juga tidak bisa memenuhi atau melaksanakan kehidupan negaranya secara sendiri juga. Misalnya negara Indonesia kaya akan hasil halal. Ya, nah Indonesia kaya dengan hasil alam, tetapi bagaimana untuk mengolah hasil alam itu butuh sumber daya manusia yang hebat, ya, butuh teknologi, iya. Jadi karena butuh sumber daya manusia yang baik dan teknologi yang canggih untuk mengolah hasil alam Indonesia, maka kita membutuhkan kerjasama dari negara lain untuk mengolah hasil alam Indonesia. Jadi itu contoh seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Jadi anak ibu masih ada yang ragu dengan penjelasan teman-temannya atau ada yang tidak paham dengan materi kita hari ini? Materi yang didiskusikan sudah paham atau materi yang ibu jelaskan ada yang ragu? Ada? Tidak ada? Paham semua dengan materi yang kita pelajari hari ini? Paham? Nanti kalau paham nanti kita ada tugas lagi. Ada tugas juga yang perlu kalian kerjakan ya. Jadi itu materi yang kita diskusikan hari ini. Nah, hasil diskusi kalian itu akan ibu beri penilaian. Penilaiannya juga ada nanti secara individu, kemudian secara kelompok juga ada, kemudian sikapnya juga ibu nilai ya. Jadi tidak ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak ada? Tidak. Paham semuanya, Nana? Paham? Nah, ibu mengharapkan kalian bisa memahami materi kita mengenai hakikat dan teori kedaulatan, dan kalian bisa melihat dengan diskusi tadi kalian bisa menganalisis ternyata kedaulatan pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti ini. Ada bermacam-macam tadi ya, seperti yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Menyimpulkan materi pembelajaran yang hari ini kita laksanakan. Siapa yang bisa menyampaikan materi kesimpulan ya, kesimpulan materi kita hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan nak. Berdiri ya nak. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi. Wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat gaya pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Berdasarkan teori-teori kedaulatan, negara Indonesia melaksanakan teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Iya. Kita kasih teman-teman yang bisa menyimpulkan. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Tidak ada? Nah, jadi materi kita hari ini itu seperti yang dijelaskan oleh teman kalian. Menyimpulkan materi hari ini adalah mengenai kedaulatan. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang berada di suatu negara yang berdasarkan kepada undang-undang penyelenggaraan suatu negara. Nah, kekuasaan tertinggi di suatu negara, kalau di negara Indonesia berdasarkan teori-teori kedaulatan, negara Indonesia itu melaksanakan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, ini sudah jadi disampaikan juga oleh teman kita tadi, anak-anak, bahwa kita melaksanakan teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat.
Kemudian juga ada mengenai sifat-sifat kedaulatan. Kemudian ada bentuk-bentuk kedaulatan, ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Nah, jadi itulah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini ya. Untuk tugas, untuk evaluasinya atau tugasnya, Ibu berikan kalian tugas di rumah. Nah, artinya tugasnya kalian kerjakan di rumah. Nah, di dalam LKPD yang Ibu bagikan tadi, itu ada tugas individu. Ada kan di LKPD? Coba kalian buka LKPD yang Ibu bagikan tadi. Nah, ada di sana tugas individu. Ada. Nah, untuk memahami terhadap untuk Ibu dapat melihat pemahaman kalian terhadap materi yang kita bahas hari ini, nanti silakan kalian kerjakan di rumah mengenai tugas individu yang Ibu bagikan di dalam LKPD tadi ya. Itu kalian kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti itu bisa kalian kumpulkan di pertemuan minggu depan. Nah, kemudian untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan ya. Nah, jadi anak-anak Ibu untuk minggu depan itu kalian bisa membaca dan memahami terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari masih mengenai kedaulatan. Tetapi kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih bentuk-bentuk kedaulatan dan apa landasan hukum kedaulatan di Indonesia. Tentu ada landasan hukumnya ya kan? Nah, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bentuk kedaulatan beserta landasan-landasan hukumnya di Indonesia dan juga membahas mengenai prinsip-prinsip kedaulatan. Nah, itu materi yang akan kalian pelajari minggu depan. Jadi kalian bersiap-siap nanti membaca di rumah ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai materi hakikat dan teori kedaulatan. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kalian nanti untuk kalian beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker dan cuci tangan dengan sabun. Tetaplah jangan mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, dan kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan pembelajaran yang terbatas seperti ini ya. Nah, Ibu tetap semangat. Jangan lupa minum vitamin ya dan sarapan pagi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Silakan Abel, dipimpin Abel untuk menutup pelajaran kita hari ini. Baca doa Abel. Untuk pembelajaran hari ini mari kita doa dulu. Dan anak